91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat aku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali. Teman-teman, yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat. Jika sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami, bukalah hati kami ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan kakak-kakak bisa tumbuh di hati kami menjadi benih yang subur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, yuk adik-adik, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, Kakak Lili mau sapa dulu. Shalom adik-adik. Shalom. Kurang semangat ini. Sekali lagi boleh ya, tapi dengan lambaian tangannya, terus sambil lompat boleh. Shalom adik-adik. Shalom. Cakep, siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Duduk yang rapi, duduk yang tertib. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, oke? Setuju? Setuju. Setuju.
Kami ingin dibentuk oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Kami siap ya Tuhan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami siap menari untuk Tuhan Yesus. Oh Tuhan, berkati kami semua, berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima ya Tuhan, terimalah ya Bapa persembahan syukur kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau senangkan Engkau Tuhan, kami mau senangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Lewat ibadah kami Tuhan, kami mau percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa yang masih semangat? Coba lambaikan tangannya. Oke. Bilangin dong sama teman-temannya, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Oh, jangan ngantuk. Kasih tahu dulu kanan kirinya. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Kita siap lompat buat Tuhan Yesus, katakan amin. 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 Yuk tarik Kak. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Yuk sambil joget sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Pakai gerakan dong. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama siapkan jempolnya. Tuhan Yesus baik, Mana goyangannya? sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Lagi. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama yuk katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Siapa yang siap jadi pahlawannya Kristus? Yuk Kak, kita sama-sama ya. Gerakin kakinya, badannya semua digoyang, oke? Oke Kak. Yuk, sambil olahraga. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yuk, sambil tepuk tangannya, kita mau katakan pahlawan Tuhan Yesus. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke. Silakan adik-adik yang di rumah boleh duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, semuanya boleh duduk rapi lagi. Kita bersama-sama mau naikkan pujian. Oke, ya, yuk. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom adik-adik di rumah, ketemu lagi dengan Kak Yeni dalam ibadah online sekolah minggu GBI Rayon 18. Coba hari ini siapa yang tadi sudah memuji Tuhan? Wow, luar biasa. Tadi siapa yang memuji Tuhannya tidak sembari makan? Wow, luar biasa. Siapa yang tadi berdoanya sungguh-sungguh sama Tuhan? Yeay, puji Tuhan. Kayak ini mau tanya, siapa adik-adik yang di rumah yang saat ini dapat ranking 1? Wow, luar biasa.
di rumah pasti mendapatkan ranking-ranking kelas yang paling bagus di sekolah. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita nih. Coba sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang suka makan sayur? Wah, banyak sekali yang suka makan sayur. Siapa yang adik-adik di sini yang suka makan hamburger? Wah, banyak juga. Ya, hari ini kita akan mendengarkan satu cerita di mana seorang anak muda, bukan seorang, ada 4 orang anak muda yang suka makan sayur, yang suka minum air putih aja, tapi dia punya kepintaran yang luar biasa. Jadi, yuk kita tonton video saat ini, firman Tuhan saat ini, supaya kalian bisa mengerti. Dengan makan sayur dan minum air putih saja, Tuhan bisa kasih hikmat. Kenapa bisa begitu ya? Yuk kita simak sama-sama video yang berikut ini. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Beltesazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka Raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu, bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Oke adik-adik, tadi kita sudah tonton firman Tuhannya mengenai 4 orang pemuda yang bernama siapa aja ya? Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Biasanya mereka familiar dengan panggilan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ceritanya ini tadi kita sudah lihat ya. Pada zaman Raja Yehuda, yaitu Raja Yoyakim, itu ada beberapa orang dari pemudanya yang ditangkap untuk apa? Untuk bekerja di negara Babel, di negeri Babel, yaitu rajanya Nebukadnezar. Saat itu ada 4 pemuda yang ditangkap. 4 pemuda yang ditangkap untuk bekerja di istana Babel. Tetapi 4 pemuda ini tidak menajiskan dirinya, artinya dia tidak mau berbuat dosa, dia tidak mau makan makanan raja. Betul tadi kan? Dia tidak mau makan makanan yang dihidangkan raja, padahal Raja Nebukadnezar mau supaya keempat orang pemuda ini menjadi anak-anak yang pintar, pemuda yang pintar, yang penuh dengan hikmat daripada Tuhan, supaya dapat bekerja di kerajaannya, di kerajaan Babel. Waduh, tetapi kepala istana Bapak Aspenas tadi tuh bilang begini, kalau saya kasih makanan-makanan yang tidak bergizi, nanti kalian tidak jadi pintar. Oh, kata Daniel, siapa bilang?
kami ini adalah anak-anak yang takut sama Tuhan. Kami ini adalah orang-orang yang tidak mau kompromi terhadap dosa. Karena makanan yang disajikan oleh raja itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan terlebih dahulu oleh dewa. Nah, adik-adik, kalau kita mau lihat makanan yang sudah dipersembahkan oleh dewa, masa kita makan? Tidak boleh. Makanya saat itu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menetapkan dirinya, menetapkan hatinya untuk tidak makan makanan yang disediakan raja. Sampai satu kali diadakan percobaan, betul? Nah, dari 10 pemuda, wow, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego hanya makan apa? Makan sayur. Sayurnya sayur apa ya? Banyak dong. Di rumah pasti adik-adik suka makan sayur wortel, bayam, kangkung. Cuma itu loh adik-adik. Terus dia minum air putih. Tapi hikmat Tuhan turun. Kepintaran yang daripada Tuhan turun untuk Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya setelah diadakan seleksi, rupanya yang makan sayur dengan makan makanan yang berdaging, ya makanan-makanan raja, berbeda jauh adik-adik. Tadi kan kita sudah lihat firman Tuhannya, sudah tonton videonya, bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel itu memiliki kepintaran yang luar biasa dari Tuhan. Nah, berbeda dengan yang makan makanan raja. Mereka jadi sakit-sakitan, badannya jadi lemas, tidak dapat berpikir dengan baik. Nah, di sini makanya ada perbedaan. Orang-orang yang takut akan Tuhan dan memiliki ketetapan hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, mereka akan diberkati. Diberkati dengan hikmat dari Tuhan, diberkati dengan kepintaran dari Tuhan. Dari kisah ini kita belajar ya sifat seorang pejuang. Nah, adik-adik yang mau ranking 1, yang mau dapat hadiah dari mami, dari papinya, harus berjuang. Berjuang apa? Yuk tinggalin yang main handphone. Waduh, main handphone lama banget, tidak belajar, itu ditinggalin adik-adik. Yuk kita mau belajar dari sifat seorang pejuang, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berjuang mau jadi pemenang. Yang pertama, sifat yang pertama dari seorang pejuang adalah memiliki iman percaya yang kuat. Nah, kayak Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memiliki iman percaya sama Tuhan yang kuat. Makanya dia tidak menajiskan dirinya. Dia tidak mau makan makanan raja. Dia tetap fokus sama Tuhan. Dia tetap berdoa sama Tuhan. Yang kedua, mereka rajin belajar. Apa? Rajin belajar. Kenapa? Anak yang pintar pasti akan rajin belajar. Yuk adik-adik, hari ini Kayeni minta supaya yuk tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita main game, kebiasaan-kebiasaan lama kita nonton TV, kebiasaan-kebiasaan lama kita tidur dan seenak-enaknya di rumah. Yuk tinggalin semua, kita mau belajar sungguh-sungguh supaya kalian menjadi pemenang. Dan yang ketiga, tidak kompromi dengan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Hal-hal yang jahat di mata Tuhan itu contohnya, mami minta tolong, kalian tidak dengar. Papi suruh kalian belajar, kalian malah main game. Yuk tinggalkan semuanya itu. Dan yang keempat, hidup takut akan Tuhan atau taat. Hidup takut akan Tuhan berarti kita mau datang ke gereja beribadah, mau terus berdoa sama Tuhan, memuji Tuhan, belajar sungguh-sungguh, meninggalkan hal-hal yang jahat dan yang tidak benar. Jadi kita akan jadi pemenang. Maka Tuhan akan memberkati kalian. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Yuk, kalian akan jadi pemenang. Yang mau jadi pemenang katakan amin. Amin. Pemenang harus memiliki ketetapan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh dipilih Tuhan menjadi pemenang-pemenang akhir zaman. Berkati kami Tuhan dengan hikmat,
kepintaran, daya ingat yang kuat dan tajam menyertai setiap adik-adik yang ada di rumah. Bahkan Tuhan, kami percaya berkat-Mu Tuhan mengalir buat setiap kami yang taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini ada kuis dari Kak Yeni perihal firman Tuhan yang tadi sudah Kak Yeni sampaikan. Pertanyaannya simak baik-baik ya. Nanti adik-adik boleh langsung isi jawabannya, langsung chat ke guru-guru sekolah minggu ya. Yuk. Nomor 1, pertanyaannya adalah, pada pemerintahan raja siapakah saat Yerusalem dikepung oleh pasukan Babel? Nomor 2, siapakah nama Raja Babel yang mengepung Israel? 3, siapa nama lain dari Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria? 4, sebutkan sifat dari seorang pejuang yang akan jadi pemenang. Jawabannya kalian bisa chat, langsung kirim ke guru-guru sekolah minggu yang ada di Mega Bekasi ataupun di BTC ataupun dimanapun kalian bergereja. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kekuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kekuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.